Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana, kelas 22B2A, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tingkah laku, dosen pengampu Bapak Misbah SPD MPD. Adapun materi yang saya ambil yaitu memahami tingkah laku anak sekolah dasar. Usaha pendidik dalam memahami anak hendaknya didukung oleh data-data yang objektif dan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Cara yang dapat dilakukan untuk memahami anak sekolah dasar melalui tes dan non-tes. Cara non-tes dapat dilakukan dengan mudah karena tidak memerlukan keterampilan khusus dalam melaksanakannya. Untuk memahami anak melalui tes inteligensi, tes kepribadian, tes minat, diperlukan alat-alat khusus yang standar dan alat serupa itu masih sulit untuk mendapatkannya. Diperlukan alat-alat khusus yang standar dan alat serupa itu masih sulit untuk mendapatkannya. Pendidikan juga perlu dipersiapkan untuk mempergunakan bermacam-macam tes tersebut. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan untuk memahami anak sekolah dasar hanya sebatas pada cara non-tes saja, meliputi cara pengakraban, observasi, kunjungan rumah, wawancara, laporan pribadi, studi kasus. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk memahami anak sekolah dasar, yang pertama, pengakraban. Cara pengakraban dilakukan dengan membina keakraban dengan anak di setiap kesempatan. Pendidik ikut bermain, bekerja, berwisata, atau melakukan berbagai aktivitas lainnya dengan anak. Dalam membina keakraban dengan anak, komunikasi dilakukan sebanyak mungkin, sehingga anak memiliki kesan bahwa gurunya memperhatikan dan ingin menolongnya jika mendapatkan kesulitan dalam belajarnya. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Untuk memahami tingkah laku murid, guru dapat mengamati tingkah laku murid dalam situasi tertentu. Guru juga perlu mempersiapkan pedoman pengamatan yang berisi tingkah laku anak yang akan diamati. Yang ketiga, kunjungan rumah. Kunjungan rumah bertujuan untuk mengetahui keadaan lingkungan anak di rumah, seperti keadaan ekonomi, sosial budaya, serta kesehatan keluarga. Dengan demikian, guru dapat menggambarkan keadaan lingkungan anak yang dapat mendukung atau kurang mendukung kegiatan belajar anak. Keempat, wawancara. Wawancara dapat dilakukan terhadap orang tua atau wali murid yang dapat memberikan keterangan tentang murid. Sebelum melakukan wawancara, perlu dipersiapkan butir-butir pertanyaan tentang aspek-aspek yang akan ditanyakan sehubungan dengan kebiasaan belajar dan sosial anak. 5. Laporan pribadi. Laporan pribadi merupakan catatan tentang prestasi akademik dan non-akademik anak selama pendidiknya. Misalnya, sejak anak duduk di taman kanak-kanak sampai sekarang, melalui laporan pribadi anak, guru dapat mengetahui sejarah prestasi akademik, non-akademik, dan kebiasaan anak. Keenam, yang terakhir, studi kasus. Merupakan suatu usaha mempelajari perkembangan individual anak karena adanya keunikan pada perkembangan pada diri anak tersebut. Studi kasus dilakukan untuk memahami anak didik yang menampakkan perkembangan khusus yang mengharuskan guru untuk memahami tingkah laku anak tersebut. Contoh studi kasus sebagai berikut. Jika ada murid yang tingkah lakunya menyimpang, guru dapat meneliti secara mendalam untuk memahami tingkah laku anak tersebut. Guru berusaha mencari cara bagaimana cara mengubah tingkah laku anak tersebut untuk menjadi lebih baik. Mungkin sampai di sini tentang materi saya memahami tingkah laku anak sekolah dasar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.